Nah, jadi kita mencari jarak EH ke GI, di mana I merupakan tengah-tengah dari AC pada sebuah kubus dengan jarak 8 satuan. Nah, jadi kita cari dulu 8. Jadi kayak gini deh. Terus kita buat kubus ya, 8 kan 8 itu rusuknya. Jadi 0, 8 ya. Jadi kita punya kubus 8 kali 8. Nah, terus selanjutnya jarak EH ke GI. Coba dulu garis EH pencet gitu ya. Tunggu, kita pindahin dulu ya. Kita pindah ke sini. Ini juga kita pindah. Nah, itu kan masih 8 kan? 8, oke. Nah, tadi soalnya EH ke GI. Kita buat dulu garis EH. Terus GI, di mana I merupakan di tengah AC. Nah, jadi kita lihat AC, mana AC yang itu AC. Titik tengahnya, maka ini sini. GI. Baru kita sambungkan titik G ke I membentuk suatu garis. Ya. Yang ditanya itu jarak EH ke GI. Maka yang kita cari adalah yang paling pertama, yaitu mencari garis yang sejajar dengan EH dan memotong GI. Nah, di sini bisa kita lihat sejajarnya EH ini bisa di titik I, bisa juga di G. Jadi kita proyeksikan si EH ini sejajar ke titik I. Nah, maka didapatlah garis yang sejajar dengan EH dan memotong garis GI. Sini memotong ya. Tuh, lihat dia memotong. Nah, maka bidang tersebut kita letakkan di sini. Nah, jadi kita cari dulu titik di sini. Tengah dua objek. Nah, maka kita buat ininya G, I, J. Maka disitulah bidangnya. Nah, lalu si EH itu kita proyeksikan tegak lurus dengan si bidang tersebut menggunakan perpendikular. E ke bidang E ke bidang kepencet. E ke bidang, lalu H ke bidang. Tunggu, perpendikular H ke bidang. Oke. Maka dapatlah EH tersebut, proyeksi tegak lurusnya di situ. Nah, maka kita buat dulu titiknya titik yang melewati si bidang dan si garis E proyeksi tersebut. Ini perpotongan dua objek G dan ini. Lalu
Aduh. Ini dan ini ya. Maka dapat. Lalu KL tersebut kita hubungkan. Nah, ini kan. Nah, KL tersebut berpotongan dengan si garis GI tersebut, maka itulah yang menjadi titik potong dan yang sebagai titik proyeksi dari si AB gitu. Jadi kita buat titiknya dengan ini, perpotongan dua objek, si garis ini dan garis ini. Nah, maka dapatlah si titik itu di situ. Lalu kita sejajarkan dapatlah si titik M. Nah, lalu titik EH kita sejajarkan lagi dengan si M. Bukan sejajar, ditegak luruskan. Itu jatuhnya di mana gitu. Jadi kita gunakan perpendikular. Ini garis EH ke titik M. Nah, maka dapatlah proyeksinya di situ. Oke, terlihat di situ. Nah, maka jarak garis EH dan GI itu merupakan jarak si M ke ini, ke ini. Nah, si titik N. Nah, maka jarak EH ke GI itu merupakan M ke N, dimana panjang M ke N itu bisa kita cek dengan panjang ini. Nah, N ke M. Nah, maka dapatlah panjang N ke M itu 7,16. Itu bisa kita lihat bahwa garis N ke M itu tegak lurus terhadap GI dan tegak lurus pula dengan garis EH. Tegak lurus. Kita cari sudut sini. Bisa kita ENM atau HNM. Sama saja. Nah, jadi misalkan HNM, sudut HNM. Nah, itu sudah pasti 90 derajat karena dia tegak lurus. Tuh, terlihat. Lalu garis NM ke GI, boleh NMG, boleh juga NMI. Misalkan NMI. Sudut NMI. Aduh, itu kepicit garis. Sudut NMI. Nah, maka dapatlah di situ 90 derajat. Maka terbukti bahwa NM itu tegak lurus dengan GI dan tegak lurus pula dengan garis EH. Maka didapatlah garis EH ke GI itu 7,16, yaitu si garis NM. Nah, ini kalau secara otomatis bisa langsung dapat, tapi biasanya kalau seandainya kita disuruh hitung manual, maka ini si garis NM itu sama dengan garis yang ada di dinding ini. Nah, di situ. Maka ini bisa kita cari. Ini misalkan si GM. Kita buat dulu titiknya. Nah, sudah. Jadi kalau kita cari manual berarti si NM itu sejajar dengan si HL. Maka kita cari HL, kaget ceng. Ya, kita cari HL. Nah, jadi kita hubungkan dulu ini ya. Kita cari titik berpotongan itu. Perpotongan dua objek ini, si GC dengan si ini. Aduh, bisa diklik. Tunggu.
dengan dua objek. Ini aduh sulit. Udahlah pokoknya kita cari garis HL. HL itu, nah itu bisa terlihat kan? Bisa, jadi kita gunakan nanti persegi si GHDO. Nah, tapi yang kita cari nanti cuman si HL. Nah, ini bisa dicari dengan perbandingan segitiga, bisa. Nih. Coba. Dari situ kan. Dapat titik di situ. Dapat juga titik nanti di sini. Nah. Itu dia. Situ. Nah, nanti bisa kita dapat nanti ini ke sini. Terus ini ke sini. Terus ini ke sini. Nah, bisa kita lihat itu nanti di persegi si GHDO itu bisa kita lihat si garis MN itu kan sejajar dengan HL. Nanti kita cari HL-nya. Nah, kalau kita cari manual dengan kertas, karena kalau di dalam itu kan sulit ya, karena ya sulit. Nah, jadi pokoknya kita cari MN itu kalau ditempelkan di dindingnya itu kan bisa kayak gitu. Atau kalau kita kasih bidang kan kayak gini. Nah, di situ bidang itu nanti yang kita cari si HL-nya. Tuh. Itu bisa perbandingan dua segitiga. Bisa perbandingan dari segitiga tingginya HL, alasnya berapa tuh? GP. Nah, dengan si tingginya alasnya si GH dan tingginya si P ke tengah-tengah si GH. Nah, jadi gitu. Nanti hasilnya pasti 7,16. Tapi mungkin kalau kita cari manual itu nanti hasilnya akar. Nah, tapi kalau didesimalkan nanti hasilnya 7,16.